Teman-teman, sahabat LWBW Production dimanapun kalian berada, mari kita lanjutkan kembali dalam pembahasan kita di dalam Nyurat Aksara Bali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan kewajiban kita bersama sebagai generasi penerus untuk melestarikan budaya-budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita, yang mana sangat mempunyai nilai-nilai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya marilah kita mengaturkan puja, pangastuti, pangastungkara, panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah teman-teman, para sahabat LWBW Production, dalam kesempatan ini dan di pembahasan kita kali ini tetap kita belajar dalam Nyurat Aksara Bali. Nah, seperti sebelumnya sudah kita belajar tentang aksara-aksara Bali, dan kali ini kita akan memulai dengan contoh-contoh di dalam penulisan atau nyurat aksara Bali itu. Nah, yang pertama ini ada contoh tiang nulungin ngarit padang. Nah, di sini akan kita jabarkan. Mari kita memulai bagaimana kita harus mengawali di dalam nyurat aksara Bali ataupun menulis aksara Bali itu. Tiang nulungin ngarit padang. Nah, kita akan jabarkan supaya teman-teman lebih bisa melihat satu kalimat per kalimat. Yang pertama adalah tiang. Di sini dalam bahasa Nyurat Aksara Bali itu harus digantung di atas garis itu. Ti, nah ini aksara te. Tiang, tiang berarti dia mendapatkan gantungan ye. Bagaimana gantungan ye? Nah, seperti ini. Baru tia, ini adalah tia. Untuk menjadi tiang itu kita harus mempakaikan pengangge tengenan, yaitu cecak yang berbunyi eng. Jadi tiang. Yang kedua adalah kalimat nulungin. Nulungin. Nah, ini ne. Pertama kita bikin aksara ne, mendapatkan pengangge suara suku berbunyi nu. Nu. Nah, sekarang kita dengan aksara le juga dengan mendapatkan pengangge suara suku yang berbunyi u, nulu. Nah, ini baru nulu, tidak bisa diberikan cecak karena dia kalimatnya berlanjutan. Maka aksara nge mendapatkan ulu berbunyi nulungin. Ini nulungine, untuk bisa menjadi nulungin dia diberikan adag-adag. Jadi dia berbunyi nulungin. Kita lanjut dengan ngarit. aksara nge
Bagaimana kita menulis aksara nge, ya seperti itu. Nga, ini nga. Kemudian aksara re mendapatkan suku ulu, berbunyi ngari. Mendapatkan kita kembali aksara te, ngarite. Supaya berbunyi ngarit, maka dia kita berikan adag-adag. Ngarit, jadi konsonan dia kembali tidak berbunyi te. Dan terakhir adalah padang. Aksara pe ini berbunyi pa. Kemudian aksara de, pade. Nah, untuk berbunyi padang kita berikan cecek. Jadi padang. Tidak aksara nge. Nah, sekarang kita gabung. Tiang nulungin ngarit padang. Tiang, tiang ini mendapatkan gantungan ye, tiang. Itu dalam bahasa Bali sesuai dengan suaranya, berbunyinya tiang, berarti kiang, ye-nya berdigantung. Nu mendapatkan suku nu, nulu. Aksara le juga dengan suku nulu ngin. Aksara nge bukan pakai cecek, mendapatkan ulu, berbunyi nulungi. Kemudian aksara ne, nulungi ne. Nah, supaya itu tidak bisa di tengah kalimat kita menggunakan adag-adag, maka dia adalah gantungan nge, nga, nulungin, nga. Aksara re boleh mendapatkan ulu, ngari, ngari. Aksara te, ngarit, te. Nah, untuk berbunyi ngarit, maka kalimat berikutnya kita gempel pe, dapat gempelan pe, padang dengan cecek langsung. Nah, di situ maka kalimatnya sudah itu kita beri titik 2. Nah, kita lanjut ke kalimat yang kedua, yaitu sampine mebatis dadue. Dadue. Nah, di sini bahasa Bali itu kadang-kadang pengucapannya itu bisa mewakili dari aksara tersebut. Kita Latinnya kita tulis supaya teman-teman bisa melihat per kalimat, per kata. Sampine mabatis, berarti kalau dibaca mebatis, tapi di dalam nyuratnya bukan memakai pepet, tapi tetap mabatis. Dadue. Kita perkata per kalimat sampine. Pertama aksara se. Aksara se seperti yang kita tulis seperti ini, sa. Kemudian aksara me, same. Berarti untuk menjadi sam. Sam berarti dia gempelan P-nya. Gempelan P, sampe. Untuk menjadi berbunyi I harus ada ulu. Sampi. Ne berarti taleng. Taleng dulu baru aksara ne. Nah, jadi kalau dapat taleng berarti berbunyi ne. Ne. Taleng itu suara E, ne. Sampine. Mabatis. Mabatis. Tapi sering kita baca mebatis. Ma, aksara me, kemudian baru me, aksara be, maba,
dan aksara te mabate untuk menjadi i ada ulu mabati. Mabati ada aksara se, mabati se. Kalau berbunyi mabatis dia harus kita kasih adagadeg untuk mengakhiri aksara wianjana konsonan. Da dua. Nah di sini dua ini mendapat gantungan w, aksara de, kemudian aksara de kembali dada mendapatkan gantungan w jadi da dua. Nah begitu seperti yang nampak kita tulis seperti itu. Kita gabung sekarang. Sampine mebatis da dua. Sam untuk mendapat berbunyi sam dia harus gempelan pe, mendapatkan ulu menjadi sampi. Taleng sampi ne aksara ne, karena ada taleng di depannya berarti sampine. Mabatis ma ba aksara be aksara te mabate mendapatkan ulu berbunyi i mabati. Aksara se mabati se, kalau di tengah kalimat tidak boleh menggunakan adagadeg, maka aksara berikutnya harus digantung. Aksara d digantung, gantungan aksara d da dua, gantungan w. Nah seperti itu. Sampine mabatis da dua. Kita lanjut contoh yang ketiga. Panampade mangan pesan. Penampade, yang kalau dalam bahasa Balinya penampade, tapi kita baca penampade, tulisannya adalah panampade. Penampade mangan pesan. Nah, kita jabarkan satu persatu. Panampade, panampade. Aksara Bali, aksara pe. Bagaimana aksara pe? Nah, seperti itu. Pe, na, aksara ne, nam, aksara me, panama. Untuk menjadi panam, dia pe-nya harus gempel, mendapatkan gempelan pe. Panampa, d berarti mendapatkan taleng dulu. Taleng berbunyi e, baru aksara de. Panampade, penampade. Mangan, kemudian mangan. Aksara me. Lanjut ke aksara nge. Mange, manga. Mendapatkan aksara ne, mangane. Nah untuk menjadi mangan dia harus adagadeg. Mangan. Pesan. Aksara pe. Pa, aksara pa, baru pa. Untuk mendapatkan pe dia harus pakai pepet. Pe, aksara se, pesa, pesa. Aksara ne, pesan, pesane. Makanya harus kita pakai adagadeg untuk menjadi pesan. Untuk aksara wianjana.
kita gabung sekarang. Aksara pe, pan, pa, na, pana, me, paname, menjadi panam, gempelan, penampa. D, taleng, aksara de. Kemudian aksara me, ma, aksara nge menjadi mange. Mange aksara ne, mangan ne. Untuk di tengah kalimat tidak boleh menggunakan adagadeg, maka aksara berikutnya harus digantung atau gempel. Karena ini pe, digempel, tepat pepet. Aksara se, pesa, pesa, ne, pesan. Nah, pesana harus ini boleh pakai adagadeg karena mengakhiri kalimat. Penampa de, mangan, pesan. Kemudian lanjut ke contoh berikutnya. Padine subo pada kuning. Nah, di sini bagaimana kita memulai menyurat atau menulis aksara tersebut. Kita buat seperti biasa, Latinnya dulu supaya teman-teman bisa melihat kata per kata atau kalimat per kalimat. Padine, kemudian subo, pada kuning. Yang pertama adalah kalimat padine. Nah, gimana kita memulai nyurat menulis aksara Bali? Pe, pa, kemudian de, da, pada menjadi padi, harus pakai ulu, berbunyi i, si ulu. Padi, ne, menggunakan taleng pertama. Ne yang berbunyi ne, aksara ne, padine. Kemudian lanjut ke sube, suba, aksara se mendapatkan suku, su, aksara be, sube. Aksara be seperti ini. Nah, itu sube. Pada kayak padi, jangan pakai ulu. Pe, aksara pe, kemudian aksara de, pada. Nah, di sini kalau padi ada ulu, kalau pada tidak ada ulu. Kuning, kita lanjutkan dengan kuning. Aksara ke, kemudian diikuti oleh suku supaya berbunyi ku. Aksara ne, kuning berarti ulu, baru kuni, boleh menggunakan cecek, kuning. Kalau kuningan baru menggunakan aksara nge, tidak boleh pakai cecek. Kita sambung pa, di, ulu, kemudian taleng, aksara ne, padi, ne, karena taleng itu suara e. Sube, suku, kemudian aksara be, sube, aksara pe, pa, aksara de, pada. Kuning, aksara ke, oleh suku,
kemudian berbunyi ku. Aksara ne mendapatkan ulu, kuni, cecek, kuning. Nah, padine sube pada kuning. Nah, disinilah dari contoh-contoh ini teman-teman bisa melihat bagaimana kita menulis kalimat per kalimat atau kata per kata dan kemudian menggabungkan seperti contoh. Dan kita akan memberikan contoh lagi satu. I bapa matekap dicarik. I bapa matekap. Kalau kita membaca Bali, i bapa metekap dicarik. Nah, ini kita akan menyurat dengan aksara Bali. Latinnya juga kita tulis untuk bisa lebih mengingat kita di dalam nyurat aksara Bali. Bagaimana menulis i bapa metekap dicarik. Nah, ini kata-kata yang sehari-hari yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. I bapa matekap dicarik. Nah, di sini kita akan coba kembali nyurat dengan aksara Bali. Yang pertama kita nyurat aksara i bapa. Kita tulis juga dulu Latinnya. Benar-benar supaya kita bisa mengingat apa yang kita tulis dalam aksara Bali. I menggunakan aksara he. Nah, di sini kalau supaya berbunyi i, aksara he itu kita berikan ulu. Ulu yang akan bunyinya i. I. Kemudian kita nyurat aksara be yang bunyinya be atau ba. Bape. Kemudian aksara pe. Seperti ini. Nah, ikuti saja setiap lekukan tulisan itu. Seperti contoh yang saya buat. Kemudian matekap. Matekap. Aksara me. Nah, seperti ini aksara me berbunyi ma atau me. Kemudian te. Nah, aksara te, aksara ta kalau supaya berbunyi te kita gunakan pepet. Nah, seperti itu, seperti ini ya pepet. Caranya juga seperti yang terlihat. Aksara ke, mate ke, baru suara mate ke supaya mate kap. Aksara pe, mate kape supaya berbunyi mate kap. Dia kita berikan adag-adag. Nah, inilah pengangge dengenan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itulah gunanya mempelajari aksara-aksara dasarnya dulu. Dicarik. Kita lanjut. Di aksara de dengan mendapatkan ulu supaya berbunyi di. Di aksara ce seperti ini. Di ca. Aksara re dicara supaya berbunyi dicari. Ulu dicari. Dicarik maka aksara ke. Dicari ke.
kita berikan adagadeg untuk supaya berbunyi dicarik. Ke-nya supaya tidak bersuara, tidak berbunyi ke lagi. Jadi ek gitu, dicarik. Sekarang kita gabung. I bape aksara he yang kita berikan ulu supaya berbunyi i. Iba pe, iba aksara pe, ma tekap, itu aksara me, ma, aksara te, aksara ta, mate, jadi pepet di atasnya aksara pengangge suara. Mate, pepet itu pengangge suara. Ka, aksara ke, mate ke, aksara pe. Jadi bunyinya mate kape. Kalau di tengah kalimat harus kalimat aksara berikutnya kita gantung, jangan menggunakan adagadeg di tengah kalimat. Di aksara de gantungannya mendapatkan ulu. Di matekap, di ja, kemudian aksara re dicara, kita berikan ulu menjadi dicari. Aksara ke dicari ke. Nah, di sini boleh karena mengakhiri kalimat, kalau supaya tidak berbunyi ke, maka kita berikan adagadeg. Nah, disinilah bunyinya i bape ma tekap dicarik. Nah, teman-teman, itu dulu kita berikan contoh-contoh. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akan selalu memberikan contoh, pembahasan selalu dengan contoh, supaya kita, teman-teman dan adik-adik, bisa langsung ikut sebagai tutorial. Ini saya berikan sebagai tutorial supaya lebih gampang untuk mengikuti menulis, untuk bisa menulis aksara Bali itu. Ini dasar yang harus benar-benar kita pahami untuk bisa menulis yang lebih lanjut ataupun membaca aksara Bali itu. Kembali saya tekankan di sini, mari kita sebagai generasi untuk selalu mengajarkan budaya kita, melestarikan budaya kita yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Merupakan suatu kekayaan bangsa, apalagi nyurat atau menulis dan membaca aksara Bali itu adalah mencerminkan suatu budaya bangsa atau dapat mengenal identitas bangsa ataupun identitas daerah. Oh, ini adalah dari Bali. Itu lebih cepat dikenali dari mana kita berada. Nah, sampai di sini dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengakhiri dari pertemuan kita kali ini, mari kita nguncarang Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.